Halo semuanya, pernah nggak sih dengar kata gaya hidup berkelanjutan, terus langsung kebayang sesuatu yang ribet, mahal, dan kayaknya susah banget buat dilakuin? Nah, hari ini kita bakal bongkar konsep itu. Kita akan lihat dari sisi yang beda banget sebagai sebuah perjalanan personal yang justru bisa memberdayakan dan ternyata gampang banget buat kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja tajam banget ya. Gaji kamu habis dalam berapa jam? Pertanyaan ini beneran pernah ditanyain ke Cynthia S. Lestari. Dan dari sinilah cerita kita berawal. Sebuah kisah yang sangat relevan tentang uang, kebiasaan belanja, dan gimana sebuah krisis malah bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Jadi, babak pertama dari cerita ini adalah tentang sebuah jebakan yang mungkin kedengarannya familiar banget buat sebagian dari kita, gaya hidup yang terus-terusan didorong sama keinginan buat beli dan punya lebih banyak barang. Apa sih pemicunya? Ya dua istilah ini, YOLO, You Only Live Once, dan FOMO, Fear of Missing Out. Dorongan buat nggak ketinggalan tren, harus cobain semua yang lagi hits, ini yang ngebuat kita masuk ke siklus belanja yang nggak ada habisnya. Kayaknya tuh selalu ada aja barang baru yang wajib dibeli biar nggak ngerasa ketinggalan zaman. Bener kan? Dulu, Cynthia hidup persis seperti ini. Teman-temannya sampai ngejurukin dia si tukang jajan. Lucunya, rasa senangnya itu bukan pas udah punya barangnya, tapi pas proses belanjanya itu loh. Tiap kali gajian, yang ada di kepalanya cuma, oke, hari ini jajan apa ya? Selalu ada pemikiran kalau, uang mah bisa dicari lagi, jadi kenapa nggak dinikmatin aja sekarang? Tapi, ya namanya juga hidup, seringkali ada satu momen yang bisa mengubah semuanya. Sebuah kejadian pemicu yang memaksa kita buat putar balik arah 180 derajat. Nah, pemicu buat Cynthia adalah ketika dia tiba-tiba masuk ke dalam apa yang kita sebut generasi sandwich. Mendadak, dia harus nanggung beban finansial bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat keluarganya. Situasi ini, pastinya ya, langsung jadi tekanan yang luar biasa berat. Dan ini poin paling pentingnya, perubahan ini datang bukan karena tiba-tiba peduli sama isu lingkungan global. Enggak, ini murni krisis pribadi. Waktu dia butuh dana darurat, semua tumpukan baju, tas sama sepatu kekinian yang dia kumpulin itu sama sekali nggak bisa nolong. Barang-barang itu cuma dian aja, sementara masalah di depan mata itu nyata banget. Dari krisis itulah, fase penemuan dimulai. Solusinya ternyata diawali dari tindakan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya dalam banget. Beberes. Awalnya niatnya simpel aja, ngurangin stres dan cari duit tambahan. Kamarnya yang penuh barang itu rasanya sumpek, bikin nggak betah. Jadi dia mulai tuh pilah-pilah barang yang nggak perlu terus dijualin. Tanpa sadar, kamar yang makin lega itu ternyata juga bikin pikirannya lebih lega. Dia jadi punya ruang buat mikir lebih jernih. Dan perjalanannya dimulai dari hal-hal yang kecil banget loh. Contohnya, baju bekas dijadiin lap, mandinya dicepetin dikit biar hemat air, bawa bekal dari rumah, dan selalu sedia tas belanja sendiri. Ini kan bukan perubahan yang heboh ya, tapi justru hal-hal kecil inilah gerbang masuk ke gaya hidup yang lebih sadar tanpa bikin kita ngerasa terbebani. Ternyata yang dia lakuin itu ada namanya decluttering. Dan ini nggak berhenti di barang fisik aja. Dia juga mulai merapikan file-file di laptopnya, dan yang paling penting, lingkaran pertemanannya. Dia jadi sadar kalau beberapa temannya itu justru yang paling sering jadi kompor gaya hidup konsumtifnya. Nah, dari perubahan-perubahan kecil tadi, muncullah hasil-hasil positif yang di luar dugaan. Efeknya ternyata jauh lebih gede daripada sekedar punya kamar yang rapi. Coba deh, kita lihat perbandingan ini. Dari yang tadinya gajian cuma numpang lewat, dia jadi bisa nabung buat nikah, beli rumah, dan yang paling keren, hidup tanpa utang. Ini bukti nyata banget kalau ngurangin konsumsi yang nggak perlu itu, dampaknya langsung ke kesehatan dompet kita. Terus gimana cara praktisnya? Salah satu cara yang populer banget itu pakai aturan 50-30-20. Jadi 50% pendapatan kita buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan kayak nongkrong atau jajan-jajan lucu, dan 20% sisanya langsung masuk ke tabungan dan investasi. Aturan simpel ini ngebantu banget buat ngasih batasan yang jelas. Tapi, hadiahnya itu bukan cuma soal duit. Yang jauh lebih berharga adalah dia dapat lagi waktunya, pikirannya jadi lebih jernih, dan yang terpenting, dia ngerasa megang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dia nggak lagi tuh diatur-atur sama tren atau tekanan dari orang lain. Kisah Cynthia ini nunjukin gimana perubahan personal bisa punya dampak yang luar biasa. Sekarang, yuk kita coba bayangin gimana kalau langkah-langkah kecil ini kita lakuin bareng-bareng dalam skala yang jauh lebih besar. Faktanya nih, setiap tahun Indonesia itu menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik. Coba deh bayangin betapa besarnya angka itu. Inilah skala masalah yang kita hadapi bersama. Dan disinilah langkah-langkah kecil kita, kalau dilakuin sama jutaan orang, akhirnya bisa mulai terasa dampaknya.
Tapi di sisi lain, ada harapan besar yang datang dari dunia inovasi. Coba bayangin, bioplastik yang bisa dibuat 100 kali lebih cepat. Kayu yang bisa ditanam di laboratorium buat ngurangin penebangan hutan. Atau industri fashion yang baru bikin baju kalau ada yang pesan. Jadi nggak ada lagi tuh limbah produksi. Solusi-solusi canggih ini lagi dikembangin loh sekarang. Jadi, pas kamu mutusin buat bawa botol minum sendiri atau nolak sedotan plastik, ingat ya, kamu itu bukan cuma lagi ngurangin sampah. Kamu adalah bagian dari sebuah gerakan global yang masif, yang sama-sama bergerak menuju masa depan yang lebih baik dan lebih cerdas. Setelah dengerin semua ini, fokusnya kita balikin lagi ke diri kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita bisa memulai perjalanan kita sendiri? Nah, ini yang penting banget buat kita pegang. Kutipan ini ngingetin kita kalau tujuannya itu bukan kesempurnaan. Nggak mungkin kita jadi benar-benar nol sampah di tengah masyarakat yang sistemnya belum mendukung. Yang paling penting adalah niat dan usaha kita buat ngelakuin yang terbaik sesuai kemampuan kita. Itu udah luar biasa. Cynthia S. Lestari punya istilah yang pas banget buat nyimpulin ini semua. Prinsip utamanya adalah bijak berkonsumsi. Ini bukan berarti kita harus berhenti belanja sama sekali ya, tapi lebih ke jadi sadar dan nanya ke diri sendiri sebelum beli sesuatu. Aku beneran butuh ini nggak ya? Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Apa satu hal kecil yang bisa kamu mulai lakukan hari ini? Mungkin mulai dari bawa tas belanja sendiri kemana-mana? Atau mungkin cuma komitmen buat ngabisin dulu skincare yang ada sebelum beli yang baru? Langkah pertama itu nggak harus besar kok. Yang penting, kita mulai aja dulu.